ESK Season 315, tidak baik. Xia Qingying berpikir sejenak, dan berkata dengan ragu-ragu, Teman Su, Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Kami belum memutuskan sesuatu dan ingin bertanya kepada Anda. Tinggalkan Long Yuanxing. Su Zimo berkata sambil tersenyum, sudah menebak garis besar di hatinya. Xia Qingying mengangguk dan berkata, beberapa waktu lalu, dua orang bijak bernama Lin Lei dan Lin Luo datang dari Feng Shuiling dan mengundang kami ke tempat yang tidak diketahui. Lin Zan mendengar ini dan tiba-tiba bertanya, apakah kedua orang itu menggertakmu dengan basis kultivasi mereka? Tidak. Xia Qingying melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, kedua makhluk abadi atas sangat baik, dan mereka juga sangat sopan kepada kami para biksu yang naik dari alam bawah. Duan Tianliang tidak bisa tidak berkata, keduanya sama sekali tidak merendahkan dan mendominasi seperti Sang Xian lainnya. Saya merasa agak tidak nyata. Lin Zan mengangguk. Raja Abadi Linglong tidak bisa membantu tetapi dengan ringan memukul Lin Zan, dan berkata dengan marah, untuk Layer dan Luoer, apakah kamu masih khawatir? Setelah melihat Feng Shuiling, semua orang menunjukkan warna yang berbeda. Pengetahuan spiritual Su Zimo tersapu, dan ranah kultivasi Xia Qingying dan yang lainnya sudah jelas di hati. Makhluk yang bisa naik ke alam atas tidak buruk dalam bakat. Jika Anda mengubah lingkungan kultivasi, langit dan bumi penuh dengan vitalitas, dan ranah kultivasi mereka pasti tidak akan berhenti di situ, setidaknya mereka dapat melangkah ke bumi abadi. Su Zimo berkata, saya sarankan Anda pergi dari sini. Vitalitas di Long Yuan Star terlalu tipis, dan situasi di surga kacau, dan itu tidak baik. Tetap di sini. Lebih baik bergabung dengan kami untuk membuka yang baru. Antar muka. Akankah rekan Su juga pergi? Yue Hao bertanya. Su Zimo mengangguk. Ketika Yue Hao dan Xia Qingying mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang, hampir tanpa ragu, mereka semua mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi juga. Mereka tidak mengerti Lin Lei dan Lin Luo, tetapi semua orang di Feng Shuiling percaya pada Su Zimo. Su Zimo berkata, iya, bersiaplah sesegera mungkin dan lihat berapa banyak orang yang mau pergi bersama. Pada saat itu, seseorang akan menjemputmu di Xianzhou dan pergi bersama. Setelah beberapa kata lagi, Su Zimo tidak tinggal terlalu lama di Feng Shuiling, jadi mereka pergi ke tempat lain. Melihat sosok Su Zimo yang pergi dan yang lainnya, semua orang di Feng Shuiling menghela nafas. Duan Tianliang berkata dengan emosi, tanpa diduga, ini baru lebih dari 10.000 tahun. Bos Su telah bercampur dengan baik. Sekelompok orang dengannya terlihat bahwa basis kultivasinya tidak rendah, mungkin mereka semua adalah dewa. Tingkat. Peri itu takut itu tidak akan berhenti. Bagaimanapun, Yue Hao melangkah ke Earth Immortal dan pergi ke Celestial Continent sekali lagi, dengan visi yang lebih tinggi daripada yang lain, dan berkata dengan suara yang dalam, saya kira, di antara orang-orang ini, mungkin ada abadi sejati. Seperti pria besar dengan mata listrik, dengan bantalan yang luar biasa, dia mungkin peri yang nyata. Xia Qingying tiba-tiba berkata, suamiku, mungkinkah rekan Su dan yang lainnya, apakah ini terkait dengan beberapa pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang baru saja Anda sebutkan? Itu mungkin. Mata Yue Hao berbinar dan dia mengangguk lagi dan lagi, berkata, melihat postur teman Su, dia seharusnya bisa memobilisasi beberapa orang. Sangat mungkin dia akan menerima perintah di bawah komando Raja Murka Surgawi, yang baik. Raja Abadi Keberuntungan, dan Raja Pertempuran. Shen Fei tersenyum dan berkata, dengan cara ini, kami akan mengikuti Anda Taois Su, mungkin kami akan memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang besar itu juga. Di Long Yuanxing, Su Zimo dan yang lainnya tinggal selama lebih dari 10 hari. Selain memanggil beberapa makhluk alam bawah dari wilayah abadi 9 surga, wilayah iblis, dan tanah murni kebahagiaan, semua orang juga tersebar ke surga. Di beberapa bintang yang mirip dengan bintang Long Yuan, beberapa makhluk alam bawah berkumpul. Namun, masih terlalu sedikit orang yang rela meninggalkan kampung halamannya di belakang, mengikuti mereka, dan pergi ke tempat yang tidak dikenal. Ketidakpastian semacam itu di masa depan sudah cukup untuk menghalangi banyak beku. Berjalan melalui langit berbintang, ada banyak bahaya yang tak terbayangkan, apakah setiap orang dapat menemukan tempat yang cocok untuk tinggal tidak diketahui. Apalagi membuka antar muka baru. Bahkan dengan panggilan dari negara-negara berperang, Tian Huangsong, dan Akademi Qiankun, ketika semua orang meninggalkan Long Yuanxing dan bersiap untuk berangkat, hanya ada puluhan juta makhluk di alam bawah di kapal abadi. Anda tahu, bintang biasa seperti Long Yuanxing memiliki ratusan juta makhluk di alam bawah. Su Zimo dapat memahami kekhawatiran banyak makhluk di alam bawah, dan tidak memaksanya. Xianzhou berangkat, terbenam di terowongan ruang angkasa, dan pergi jauh ke utara.
Setelah Dewa Seni Bela Diri meninggalkan alam surga, ia kembali ke alam belantara besar untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Dai Yue terluka, dan dia masih gelisah. Di Istana Dewa, dia tidak mau bertarung melawan Kaisar Tiantian terlebih dahulu, dan dia juga mengkhawatirkan keselamatan Dai Yue. Terlebih lagi, sejauh menyangkut Dewa Seni Bela Diri, dia tidak perlu terburu-buru untuk melawan Kaisar Tiantian atau melawan pengadilan surgawi. Semakin lama penundaan, semakin baik untuknya. Dia baru saja melangkah ke ranah Kaisar sekarang. Selama ada cukup waktu, dia bisa melangkah lebih jauh, berkultivasi ke ranah Kaisar, dan bahkan menyelesaikan ranah Kaisar, dan kemudian memulai pertempuran menghancurkan langit, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bagaimana? Melihat kembalinya Dewa Seni Bela Diri, Dai Yue sadar dari keadaan menutup matanya dan bertanya dengan tenang. Percakapan antara Dewa Seni Bela Diri dan Kaisar Abadi Jiu Xiao menceritakan. Ketika Dai Yue mendengar bahwa Kaisar terkubur surga adalah penguasa dunia bawah, dia juga terkejut. Banyak informasi tentang Kaisar Suitian terlalu mengejutkan baginya. Setelah beberapa lama, Dai Yue merenung, kamu tidak melakukannya pada saat itu. Di satu sisi, itu karena kamu khawatir tentang Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma, kan? Dewa Seni Bela Diri mengangguk dan berkata, bagaimanapun, ketiganya adalah penguasa Asura Dao, Dao Binatang, dan Dao Hantu Lapar, dan mereka terlalu dekat hubungannya dengan Yin Chao Jifu. Dai Yue berkata, saya belum menghubungi Ibu Hantu Brahma, dan Iblis hanya melakukan percakapan terakhir kali, jadi saya tidak yakin. Adapun Kaisar Jahat, saya telah berhubungan dengannya untuk sementara waktu. Dia dan pemakaman jelas bukan tipe orang yang sama. Nada bicara Dai Yue tegas. Oh. Ekspresi Dewa Seni Bela Diri itu bergerak, mengungkapkan warna pertanyaan. Dai Yue menyebutkan masalah ini sebelumnya, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Dapat dikatakan bahwa Dai Yue adalah orang yang paling optimis dari Kaisar Jahat dalam hidup ini, jadi dia datang kepadanya. Bahkan jika Dai Yue menolak, Kaisar Jahat tidak mempermalukannya. Dai Yue berkata, Kaisar Jahat cemburu pada kejahatan, dan percaya pada reinkarnasi surga. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Oleh karena itu, dia akan menyeret orang-orang jahat itu ke alam binatang dan menanggung siksaan seumur hidup dan mati. Sebenarnya, perilakunya tidak bisa disebut jahat sama sekali. Menurut saya, keyakinannya bahkan naif. Su Zimo mengangguk. Ada terlalu banyak ketidakadilan di dunia, kebaikan untuk kebaikan dan kejahatan untuk kejahatan, bagaimanapun juga, itu hanya angan-angan orang. Untuk memecahkan blokade surga, mantan Kaisar Agung memilih untuk bertarung melawan langit. Tidak hanya mereka jatuh, tetapi mereka juga dibebani dengan keburukan yang tak ada habisnya. Hadiah seperti apa yang mereka dapatkan? 9 Kaisar Agung surga tinggi di atas bumi, memandang rendah dunia, memperbudak makhluk hidup, menghalangi jalan kenaikan makhluk dari semua ras, menyebabkan beberapa bencana dunia, dan menghapus semua kebenaran, menciptakan dunia Fengtian, berpatroli dan memantau semua ras, kejahatannya sangat berdosa, kejahatan apa yang mereka miliki koran. Hanya ada satu Kaisar Agung Yantian, yang sekarang ditekan di neraka api oleh Kaisar Wujian. Dai Yue berkata, aku pernah menanyakan satu hal padanya. Dunia memfitnahmu sebagai Kaisar Jahat dan menyebutmu roh jahat. Mengapa kamu tidak pernah menjelaskannya? Apa yang dia katakan? Tanya Dewa Seni Bela Diri. Saya tidak peduli. Dai Yue meniru nada dari Kaisar Jahat, dan berkata dengan ringan. Bab 3142. Empat kata ini membuat sosok Kaisar Jahat lebih jelas di benak Dewa Seni Bela Diri. Kaisar Jahat adalah Kaisar Jahat. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Orang-orang di dunia memfitnah saya, biarkan saja, saya tidak peduli. Saya hanya peduli dengan keyakinan saya. Jika Anda peduli dengan reinkarnasi surga, jika Anda peduli dengan orang jahat, Anda pantas dihukum. Jika ada pelaku kejahatan yang lolos dari sebab dan akibat, maka aku akan menyeretnya ke alam binatang dan menanggung gigitan dan pengepungan binatang lain. Kaisar Jahat memang bukan orang yang sama dengan Feng. Hanya saja ada rahasia dan misteri yang lebih besar di tubuh Fengdu, yang tidak bisa ditebak dan tidak bisa dilihat oleh Dewa Seni Bela Diri. Apa kesan pertamamu tentang Fengdu? Dai Yue bertanya tiba-tiba. Dalam banyak kasus, kesan pertama dari kontak antara orang-orang sangat indah, dan Anda sering dapat melihat sesuatu yang tersembunyi di kedalaman melalui permukaan. Rasa perbedaan. Dewa Seni Bela Diri bergumam, saya telah melihat 3 Tuan Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma, tetapi saat saya melihat ibu kota, saya merasa bahwa dia sangat berbeda dari 3 Tuan Iblis. Roh asli menjadi Kaisar. Dai Yue bertanya.
Ini tentu saja salah satu perbedaan antara dia dan trio Raja Iblis. Dewa seni bela diri menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi hanya perbedaan inilah yang tidak bisa memberi saya perasaan itu. Faktanya, pada saat dia meninggalkan istana Shen Xiao, Feng Du juga mengungkapkan informasi serupa. Feng Du berkata bahwa dia berbeda dari penguasa neraka, dan bahkan jika Kaisar Wu Jian bereinkarnasi, dia tidak dapat ditekan dan dibunuh. Kenapa ini? Jika saja roh primordial menjadi kaisar, dia pasti tidak bisa lebih kuat dari penguasa neraka dan yang lainnya. Dari mana kepercayaan Feng Du berasal? Sikap Raja Iblis terhadap Feng Du jelas agak aneh, seolah-olah dia sengaja menghindarinya dan tidak mau menyebutkannya. Kenapa ini lagi? Di terowongan ruang angkasa, sebuah kapal abadi besar bergerak dengan kecepatan konstan. Di dek kapal abadi, ada banyak sosok yang berdiri, melihat melalui terowongan ruang angkasa, mengamati gerakan di sekitarnya. Meninggalkan Long Yuanxing, Su Zimo dan yang lainnya mengendarai perahu abadi, berkeliaran di lautan bintang yang luas di 3000 alam, dan itu sudah setahun. Tidak mudah menemukan habitat yang cocok. Di antara 3000 alam, bahkan area yang cocok untuk makhluk hidup hampir ditempati oleh antar muka utama. Semua orang mengendarai perahu peri, jauh ke utara, semakin jauh. Saat berkendara di sini, daerah sekitarnya sudah sepi. Meskipun masih ada petak besar bintang yang mengambang, karena vitalitas dunia di sini hampir habis, itu jauh lebih rendah daripada bintang-bintang naga Yuan, sehingga hampir tidak ada makhluk hidup yang terlihat di bintang-bintang ini. Tetapi melalui bintang-bintang ini, orang dapat secara samar-samar melihat bahwa memang ada jejak kehidupan di bintang-bintang ini sebelum tahun-tahun kuno. Melihat tanda ini, Su Zimo berpikir. Beberapa zaman sebelumnya, tidak ada blokade 9 hari, dan 3000 dunia penuh vitalitas, dan ini harus menjadi area yang dicakup oleh vitalitas langit dan bumi. Hanya saja surga muncul, memotong sejumlah besar vitalitas langit dan bumi, menghasilkan vitalitas yang tidak mencukupi dari 3000 alam. Semua antarmuka utama hanya dapat mengandalkan berbagai akar spiritual langit dan bumi untuk menyerap dan menjarah vitalitas langit dan bumi, yang mengakibatkan kehancuran bertahap area ini. Sungguh sial bagi kami untuk meninggalkan kampung halaman kami dan mengikuti orang-orang ini ke tempat di mana burung tidak bertelur. Ya, tergantung pada lingkungannya, itu tidak sebagus Ye Tianxing kita. Berkeliaran seperti ini, kapan kepalanya? Di beberapa kabin, beberapa biarawan berbisik, Su Zimo bisa mendengar dengan jelas jika dia sedikit memperhatikan. Dia juga bisa memahami keluhan para biksu ini. Namun, rencana awalnya adalah untuk tinggal sejauh mungkin dari 3000 alam. Tuan Lord, Anda berlari dengan begitu banyak orang di Feng Shui Ridge, tetapi Anda berkeliaran di luar begitu lama dan masa depan Anda tidak diketahui. Bukankah itu terlalu sembrono? Di kabin lain, sebuah suara terdengar. Semuanya, Shaoan, jangan khawatir, aku percaya rekan Sudao. Suara Xia Qingying terdengar. 1 tahun telah berlalu, dan sekarang bahkan tidak ada tempat tinggal. Yang lain mengeluh, selain itu, bahkan jika Anda menemukan beberapa habitat di sini, dunia di sekitarnya hampir kering, tidak sebagus bintang Long Yuan kita, apa gunanya datang ke sini? Setiap orang. Yue Hao berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini ada banyak orang kuat di kapal abadi, seperti Tao Su Zimo dan lainnya. Mereka semua adalah dewa surgawi dan roh sejati. Mereka juga perlu berkultivasi. Tidak mungkin menemukan tempat di mana tidak ada vitalitas langit dan bumi. Ledakan. Pada saat ini, Xianzu tiba-tiba mendengar kejutan, keluar dari terowongan ruang angkasa, datang ke lautan bintang yang luas, dan secara bertahap berhenti. Di depan Xianzu, ada sebidang tanah besar yang mengambang. Dibandingkan dengan surga, tanah ini jauh lebih rendah dari alam, tetapi juga mirip dengan negeri dongeng para dewa. Belum lagi menampung puluhan juta makhluk, itu lebih dari cukup untuk menampung miliaran, puluhan miliar makhluk. Hanya saja, pada pandangan pertama, tanah ini ditutupi dengan debu dan kerikil, di mana para dewa diselimuti, apalagi makhluk apapun, bahkan tanaman tumbuh-tumbuhan pun tidak terlihat. Di kabin, banyak biksu juga keluar satu demi satu. Puluhan juta biksu dan makhluk berdiri di atas perahu abadi, padat, memandangi tanah di depan mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di mata mereka. Bukankah kita akan menetap di sini di masa depan? Ini benar-benar tempat yang tandus di mana burung tidak buang air. Kenapa kamu tidak pulang? Tanpa pengawalan semacam ini, bagaimana kita bisa kembali hidup-hidup dengan basis kultivasi kita? Yue Hao, Xia Qingying dan yang lainnya baru saja menghibur semua orang di Feng Shuiling, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ada gelombang suara dari kerumunan, dan itu menjadi semakin berisik. Lin Zan,
Raja Abadi Linglong, Feng Chantian dan yang lainnya tidak khawatir. Bagaimanapun, Su Zimo mengambil 7 pohon harta karun dari wilayah abadi surga Pil. Dengan akar spiritual surga dan bumi ini, bahkan jika tidak sebanding dengan surga, selalu dapat meningkatkan lingkungan budidaya di sini. Semua orang khawatir tentang apakah Kibao Miaoshu dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu. Su Zimo dan yang lainnya turun dari perahu abadi, berjalan dari langit, dan datang ke langit di atas benua ini. Su Zimo mengeluarkan 7 pohon harta karun dari tas penyimpanannya, membuangnya, dan mendarat di timur benua ini. Lin Zan sedikit mengernyit. Lingkungan di benua ini sangat keras, bahkan jika pohon kibau bertahan, vitalitas langit dan bumi di sekitarnya mungkin tidak dapat menutupi seluruh benua. Menempatkannya di timur mungkin tidak bisa menjaga luas wilayah barat, selatan, utara, dan tengah. Tepat ketika Lin Zan hendak berbicara, Raja Abadi Linglong dengan lembut meremas tangannya yang besar dan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir, teruslah menonton. Raja Abadi Linglong percaya bahwa Su Zimo tidak akan membuang pohon 7 harta karun ke timur begitu saja, harus ada tindak lanjut. Seperti yang diperkirakan. Su Zimo dengan cepat mengeluarkan cabang willow kering dari tas penyimpanannya, dan membuangnya agar berakar di selatan. Ini, peri willow. Mata pasangan Lin Zan dan Linglong Immortal King berbinar. Pohon willow peri adalah akar spiritual dari langit dan bumi wilayah abadi King Qiao, tetapi cabang pohon willow peri ini jelas sudah mati. Tidak lama setelah pohon 7 harta karun ditarik ke bawah, masih ada banyak vitalitas di tubuh, tetapi cabang willow peri ini tidak memiliki kemarahan sedikitpun. Su Zimo mengeluarkan kayu tanpa rasa khawatir dari tas penyimpanan dan meletakkannya di barat. Akhirnya, bibit persik pipi ditanam di utara. Bab 3143. 7 pohon harta karun, dedalu abadi, pohon wuyu, dan pohon peri persik datar semuanya adalah akar spiritual surga dan bumi yang sangat langka, dan karena ini, menjadi sangat sulit untuk membuat mereka hidup. Ketika dia berada di Akademi Qiankun tahun itu, Su Zimo mencoba membangkitkan Immortal Willow dan Wuyu Wood selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada gerakan. Saat ini, ketika Anda datang ke tanah tandus ini, lingkungan sekitarnya bahkan lebih buruk, apalagi akar spiritual surga dan bumi yang langka ini, di tanah ini, Anda bahkan tidak dapat melihat vegetasi sedikit pun, itu benar-benar gurun. Bahkan lebih sulit untuk menghidupkan kembali 4 akar spiritual. Tapi itu bukan tidak mungkin. Ketika dia berada di Akademi Qiankun, tubuh asli Su Zimo dari King Lian tidak tumbuh ke puncak peringkat ke-12. Selain itu, King Lian Zhensen berkultivasi di Akademi Qiankun, selalu sedikit ragu-ragu, tidak berani menyerap vitalitas langit dan bumi dengan seluruh kekuatannya, takut itu akan menyebabkan terlalu banyak gerakan. Saat ini, Su Zimo tidak lagi harus menyembunyikan masalah memiliki lotus hijau keberuntungan, dan terus menyembunyikannya. Dari sudut pandang tertentu, nasib baik kelas 12 King Lian adalah akar spiritual paling langka di dunia, bahkan lebih kuat dari pohon surgawi Jianmu. Karena itu, Su Zimo tidak khawatir tentang tanah tandus apa yang akan dia tuju. Bahkan jika itu adalah gurun, dia bisa mengubahnya menjadi oasis. Su Zimo perlahan mengedarkan darahnya, dan ada suara ombak laut di tubuhnya. Saat berikutnya, dalam tampilan penuh, sosok Su Zimo telah menghilang, digantikan oleh teratai hijau yang berakar di bumi, membumbung ke langit. Teratai hijau keberuntungan bergoyang untuk melahirkan cahaya, teratai mekar, meledak menjadi cahaya matahari. Pada saat ini, keberuntungan King Lian tampaknya berkomunikasi dengan langit dan bumi, menjadi satu-satunya dewa yang memerintah langit dan bumi. Ini. Para biarawan tercengang dan terkejut, menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Panggilan. Tiba-tiba, angin kencang terdengar di telinga puluhan juta biksu. Sebelum semua orang bisa bereaksi, lautan vitalitas surga dan bumi yang agung melonjak dari segala arah, berkumpul di tanah ini. Vitalitas langit dan bumi ini terus berkumpul, mengelilingi teratai hijau, dan menyebar ke tanah tandus. Vitalitas langit dan bumi di tanah ini semakin kuat. Banyak beku tercengang dan tercengang. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka berasal dari banyak bintang sunyi di sekitar langit, dan vitalitas mereka tipis, di mana mereka merasakan vitalitas surga dan bumi yang begitu besar. Semua orang terbungkus dalam vitalitas langit dan bumi yang kuat, dan seluruh orang tercengang. Belum lagi mereka, beberapa pembudidaya yang awalnya berlatih di surga, seperti semua orang dari negara-negara berperang, Sekte Desolate Surgawi, dan alam dewa abadi, juga menunjukkan wajah terkejut saat ini. Lingkungan latihan di tanah ini hampir sama seperti ketika mereka berada di surga. Dan perubahan yang dilakukan oleh nasib baik kelas 12 King Lian ke tanah tandus ini belum berhenti.
Vitalitas surga dan bumi di tanah ini masih meningkat. Hanya 1 jam berlalu, hanya dengan melihat kekayaan vitalitas langit dan bumi, bahkan sudah mulai melampaui langit. Adegan ini tidak terbayangkan oleh semua orang di Lin Zhan dan Feng Chantian. Faktanya, alasan mengapa situasi ini dapat dicapai adalah karena kengerian King Lian. Pada saat ini, teratai hijau keberuntungan berakar di bumi, dan teratainya hampir menembus langit. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Good Fortune King Lian tidak hanya menyerap vitalitas langit dan bumi dari langit berbintang dari 3.000 alam, bahkan menyerap vitalitas langit dan bumi dari surga. Meskipun ada 9 hari blokade, masih tidak mungkin untuk menghentikan penjarahan Good Fortune King Lian. Perubahan di tanah tandus ini masih terus berlangsung. Pada saat ini, Su Zimo berubah menjadi lotus keberuntungan, dan akar yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar, dan kesadaran spiritualnya juga menyebar ke setiap sudut tanah ini di sepanjang akar ini. Faktanya, di kedalaman tanah ini, ada banyak akar dan biji tanaman yang terkubur. Namun, karena vitalitas langit dan bumi secara bertahap mengering, vitalitas di tanah ini tersebar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya binasa, dan bunga, tanaman, dan pohon juga layu dan layu. Pada saat ini, di bawah penyebaran dan penyebaran akar teratai hijau keberuntungan, ia telah menyuntikkan vitalitas tak terbatas ke tanah ini, dan juga telah membangunkan bunga dan pohon ini. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, lapisan tanaman hijau secara bertahap muncul di gurun asli. Di gobi asli, bakton laut yang besar telah tumbuh secara bertahap. Di jalur pegunungan yang gundul itu, rumput dan pepohonan perlahan-lahan tumbuh, penuh kehijauan, dan penuh vitalitas. Ledakan. Pada saat ini, ada guntur di langit. Dalam sekejap mata, itu sudah menjadi awan gelap. Mata Feng Chantian seperti listrik, dan tubuhnya bergerak, dia ada di awan, membentuk lautan guntur yang berkobar di sekitarnya. Musim semi guntur, semuanya pulih. Wow! Dalam sekejap mata, hujan turun. Puluhan juta makhluk di alam bawah terkena hujan lebat, dan mereka penuh kegembiraan meskipun hujan membasahi pakaian mereka. Ini bukan hujan biasa. Vitalitas langit dan bumi di tanah ini terlalu kuat, dan hujan deras ini turun, dan vitalitas langit dan bumi yang tak ada habisnya bergabung dengan guntur dan kilat, sehingga setiap tetes hujan seperti cairan spiritual. Lubang asli secara bertahap diisi dengan air hujan, membentuk danau lagi. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan air yang hijau. Sungai mengalir deras, jatuh dari puncak gunung, seperti air terjun cutian, menimbulkan gelombang besar dan kabut. Di lembah, mata air berdeguk, bunga bermekaran, dan kupu-kupu beterbangan. Hujan deras berlangsung selama 1 hari dan 1 malam sebelum berangsur-angsur berhenti. Wajah Feng Chantian pucat dan banyak mengkonsumsi, tetapi matanya penuh kelegaan. Setelah hujan lebat, lautan awan di langit sangat luas dan tidak dapat diprediksi, dan pelangi yang cemerlang melintasi bumi, melengkapi teratai hijau yang menghubungkan langit dan bumi. Seseorang menutup mata mereka dan membuka tangan mereka, merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Beberapa orang bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Seseorang tidak tahan, terjun ke danau dan berkeliaran dengan bebas. Seseorang mengangkat segenggam tanah lembab dan mencium aroma tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan setelah hujan lebat. Seseorang berlutut dan melihat segala sesuatu di sekitar mereka, air mata mengalir di wajah mereka. Sejauh yang saya lihat, saya bisa melihat ribuan batu bersaing untuk pertunjukan, ribuan sungai berebut arus, rerumputan dan pepohonan yang berlimpah, warna-warni merah, bukit-bukit hijau yang meneteskan hijau, gelombang asap yang luas, dan awan yang mengepul. Di mana tanah tandus ini? Ini hanyalah sebuah negeri dongeng. Jangan bicara tentang Long Yuanxing, tetapi surga jauh lebih rendah daripada tanah di depan mereka. Semua orang di Feng Shuiling menatap pemandangan di depan mereka dengan wajah terkejut. Adegan di depan semua orang seperti keajaiban bagi semua orang. Keraguan dan keluhan asli telah lama menghilang. Hanya, Paman Su melakukan segalanya. Yue Yiming meringkuk di lengan Xia Qinghua, melebarkan matanya, dan bertanya dengan tidak percaya. Belum lagi anak ini, bahkan Yue Hao dan Xia Qingying tidak bisa membayangkannya. Su Zimo tampaknya lebih kuat dari yang mereka kira. Itu hanya semangat yang sebenarnya, apakah akan ada cara untuk mengubah dunia? Mungkin. Xia Qingying bergumam pelan, melirik anak di lengannya tanpa sadar, dan kemudian berseru. Apa yang salah? Yue Hao bertanya dengan cepat. Perasaan spiritual Xia Qingying memeriksa tubuh Yue Yiming beberapa kali, dan mau tak mau bertanya, kamu, kenapa anakmu menerobos lagi? Ketika dia meninggalkan Long Yuanxing, Yue Yiming hanyalah Xuan Xian tingkat keempat.
Tepat setelah dipelihara oleh vitalitas dunia sekitarnya dan dicuci oleh hujan, dia telah menerobos lagi, dan dia telah berkultivasi kesuansian tingkat kelima. Saya tidak tahu, apakah sulit untuk berkultivasi? Anak itu bertanya tanpa sadar. Bab 3144. Xia Qingying menatap Yue Yiming dengan keras ketika dia mendengar kata-kata itu, hampir tidak bisa menahan diri untuk menamparnya. Ketika Duan Tianliang, Shen Fei dan pembudidaya Feng Shueling lainnya mendengar kata-kata ini, wajah mereka menjadi hitam. Bocah beruang ini, kalian berdua harus menjaga. Duan Tianliang bergumam. Mereka telah berkultivasi di Long Yuan Star selama puluhan ribu tahun, dan mereka hanya berkultivasi ke peringkat ke-8, 9 kesengsaraan mendalam immortal. Setelah tidur, bocah lelaki ini dipromosikan ke 3 tingkat berturut-turut. Tepat setelah hujan deras dan menembus level pertama, bagaimana mereka bisa begitu mesra? Perubahan Yue Yiming seperti ini terutama disebabkan oleh fondasi yang Su Zimo telah lahirkan kembali dan letakkan untuknya. Saat tingkat kultivasinya meningkat, kecepatan kultivasi ini secara bertahap akan melambat dan kembali normal. Sebenarnya, bukan hanya Yue Yiming. Orang-orang dari alam bawah seperti Xia Qingying dan Duan Tianliang tiba-tiba datang ke lingkungan kultivasi dengan vitalitas langit dan bumi yang begitu kuat, mereka tersapu oleh hujan lebat, dan wilayah mereka juga dilonggarkan ke berbagai tingkat. Bahkan di tengah kerumunan, beberapa orang sudah mulai menerobos, bersiap untuk menyerang alam bumi. Pada saat ini, mata Yue Hao bergerak, dan dia melihat sosok yang akrab di antara kerumunan terobosan. Lihat, bukankah itu Tuan Kota Long Yuan yang asli, Susi? Yue Hao menunjuk seseorang tidak jauh dan bertanya dengan suara rendah. Xia Qingying, Duan Tianliang dan yang lainnya semua melihat ke atas, dan mereka semua mengangguk. Xia Qingying berkata, yang di sebelahnya seharusnya adalah anaknya, Su Xiaotian. Su Xiaotian dan putranya meninggalkan Long Yuansing saat itu, dan tidak ada berita, tanpa diduga, mereka akan bertemu di sini sekarang. Su Xiaotian sudah lebih tinggi dari tingkat kultivasi ayahnya. Yue Hao menjelajahi indera spiritualnya dan bergumam pelan. Dia hanya makhluk abadi bumi tingkat pertama, dan tidak dapat mendeteksi secara akurat ranah Susi dan putranya. Dia hanya bisa menilai bahwa keduanya berada di tingkat keabadian bumi, jauh melampaui dia. Dia sepertinya melihat seseorang untuk diselidiki, Susi melihat ke samping dan melihat Yue Hao, Xia Qingying, dan lainnya, dia sedikit terkejut, dan kemudian berjalan ke sisi ini dengan beberapa kejutan. Teman Taois Yue, teman Dao Xia, lama tidak bertemu. Susi mengepalkan tinjunya dan melengkungkan tangannya jauh-jauh, menyapa. Semua orang di Feng Shueling buru-buru menyapa mereka. Berbicara tentang mereka, mereka juga dianggap sebagai almarhum Long Yuansing. Tanpa pengalaman ini, akan sulit untuk melihat satu sisi dari 3.000 alam yang luas di masa depan. Sekarang kita bertemu lagi di sini, semua orang sedikit emosional, dan tidak dapat dihindari untuk menyapa. Teman Su, di mana kamu akan menetap setelah kamu meninggalkan Long Yuansing? Yue Hao bertanya. Ceritanya panjang. Susi menghela nafas sedikit, dan secara singkat menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan Su Xiaotian setelah mereka pergi ke alam abadi Shen Xiao. Pada masa itu, melihat kasih sayang Su Zimo, Xie Qingcheng membawa keduanya. Tanpa diduga, setelah Xie Qingcheng terbunuh, keduanya hampir jatuh, dan kemudian melarikan diri, dan akhirnya kembali ke Xie Qingcheng, dan sekarang mereka telah bergabung dengan Akademi Qiankun. Dengan siapa kamu datang ke sini? Su Si bertanya. Yue Hao berkata, Daois Su yang datang untuk menemukan kami sebelum kami memutuskan untuk meninggalkan Long Yuansing. Susi tersenyum dan berkata, jika Anda bisa membiarkan penguasa dunia keluar secara langsung, saya khawatir itu hanya akan menjadi almarhum Anda. Apa? Tuan dunia? Yue Hao, Xia Qingying dan yang lainnya membeku sesaat, tetapi tidak mengerti. Duan Tianliang dan yang lainnya mengira mereka mendengarkan dan tidak peduli. Xia Qingying berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, teman Tao Su, apakah Anda baru saja berbicara tentang Master Kerajaan? Iya. Su Si mengangguk. Ah, aku mengerti. Yue Hao tiba-tiba berkata, di antara sekelompok orang yang datang bersama Su Daoyou hari itu, salah satunya adalah penguasa antarmuka ini. Apakah itu orang kuat dengan lampu listrik berkedip di matanya? Aku baru saja melihatnya bergerak. Susi tertawa kosong ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Tuan dunia adalah Su Daoyou di mulutmu. Apa? Semua orang di Feng Shueling terkejut ketika mereka mendengar ini. Selama setahun terakhir, mereka hampir tinggal di kabin, dan mereka tidak tahu atau berkomunikasi dengan para biarawan di sekitar.
Su Xiaotian tersenyum dan berkata, pembangkit tenaga listrik yang baru saja Anda katakan dengan lampu listrik di matanya adalah Raja Kemurkaan Surgawi dari Tian Huangsong. Xia Qingying dan yang lainnya kaget, ternyata yang pernah ke Feng Shuiling bersama Su Zimo adalah Raja Skyward. Aku pernah mendengar tentang ini. Yue Hao mengangguk cepat, dan berkata, saya juga mendengar bahwa Raja Skyward begitu kuat sehingga dia bahkan membunuh Raja Jin dan memusnahkan seluruh kerajaan abadi Jin Agung. Lebih atau kurang. Susi mengangguk dan berkata, yang utama adalah bahwa penguasa alam memegang kendali. Semua orang terkejut lagi. Su Zimo memimpin penghancuran kerajaan abadi Jin Agung. Yue Hao sepertinya menyadari sesuatu, menelan, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Sudao. Batuk-batuk, ranah kultivasi master ranah adalah Alam Dongtian. Susi mengatakan 3 kata. Surga gua. Alam ini terlalu jauh untuk semua orang di Feng Shuiling, tetapi mereka semua tahu bahwa Alam Dongtian adalah rajanya. Brengsek. Duan Tianliang tertegun dan bergumam, apa yang telah dialami Bos Su selama lebih dari 10.000 tahun. Susi berkata lagi, meskipun mereka semua berada di alam langit gua, Raja Murka Langit tidak boleh menjadi lawan dari penguasa alam. Bagaimanapun, kedua Susi mengikuti Xie Qingcheng dan tahu lebih banyak tentang urusan Su Zimo, dan mereka juga tahu bahwa Su Zimo telah menindas Kaisar Semu dan Raja Yunyu yang berkuasa. Jadi, Su, ranah penguasa dunia adalah yang tertinggi di antara semua orang. Xia Qingying bertanya, dibandingkan dengan Raja Perang, Raja Keberuntungan Abadi lebih tinggi. Raja Peri Keberuntungan. Susi tertegun, dan kemudian tersenyum, Raja Keberuntungan Abadi mungkin berasal dari seseorang dengan perbuatan baik. Tuhan memiliki tubuh keberuntungan King Lian, jadi dia memberinya nama. Adapun ranah Master Ranah, itu seharusnya bukan yang tertinggi. Panglima perang saat ini adalah Kaisar Semu, tetapi Master Ranah yang diakui oleh semua orang masih Su Daoyou. Soal posisi pemimpin dunia, sebenarnya semua orang tidak keberatan. Di satu sisi, pembuatan antarmuka ini oleh Su Zimo hanya menyediakan habitat bagi banyak makhluk di alam bawah, dan itu tidak akan memengaruhi pengembangan semua kekuatan. Master dunia ini lebih seperti nama palsu. Di sisi lain, Lin Zan, Feng Chantian, dan lainnya semua tahu bahwa di balik kekuatan sejati Su Zimo adalah Kaisar Huang Wu. Bahkan jika peringkat menurut ranah kultivasi, hanya Su Zimo yang bisa menjadi penguasa dunia. Apakah antarmuka ini memiliki nama? Yue Hao bertanya. Dunia sunyi surgawi. Susi berkata, Tuan, Raja Kemarahan Surgawi, Raja Perang, dan Raja Abadi Linglong semuanya berasal dari benua surgawi yang sunyi. Niat asli Tuhan untuk membuat antarmuka ini adalah untuk melindungi banyak orang tua dari surgawi sunyi. Udara. Lin Zan, Raja Abadi Linglong, dan Feng Chantian berdiri di udara, merasakan perubahan di alam surga. Sementara semua orang senang, mereka juga merasa sedikit menyesal. Lin Zan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, tanpa diduga, dengan kekuatan penciptaan Lotus Hijau kelas 12, 4 akar spiritual tidak akan dapat memulihkan vitalitas. Semua orang dapat merasakan bahwa di bawah pengaruh kekayaan King Lian, vitalitas langit dan bumi sudah sangat kuat. Pada 4 akar spiritual, tunas hijau kecil juga tumbuh. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya penampilan yang tumbuh dari vitalitas besar kekayaan King Lian. Di bawah dasar 4 akar spiritual, tidak ada akar baru yang tumbuh. Ini berarti bahwa jika nasib baik King Lian pergi, alam sunyi surgawi masih belum memiliki akar spiritualnya sendiri, dan vitalitas langit dan bumi secara bertahap akan hilang dan akhirnya mengering. Bab 3145. Jika masalah ini tidak diselesaikan, pemandangan di depan Tian Huangji hanyalah sebuah paviliun di atas pasir, melamun, dan mudah pecah. Su Zimo tidak bisa tinggal di alam surga sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia adalah manusia, bukan akar spiritual sejati. Feng Chantian berkata, jika bahkan Lotus Hijau Keberuntungan kelas 12 tidak dapat menyelamatkan 4 akar spiritual ini, saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Sebenarnya, bukan karena King Lian tidak cukup kuat untuk keberuntungan. Raja Abadi Linglong berkata dalam pemikiran yang dalam, teratai hijau keberuntungan dapat memberikan vitalitas yang cukup. Melihat bunga dan pohon di tanah ini, mereka semua telah pulih. Lin Zan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi bunga, tanaman, dan pohon ini, bagaimanapun juga, hanyalah makhluk fana, dan tidak membutuhkan lingkungan yang baik. 4 akar spiritual Kibao Miaoshu adalah spesies langka yang abadi di dunia. Persyaratannya juga sangat menuntut. Itu benar. Raja Abadi Linglong mengangguk, dan berkata, jika tanah di sebidang tanah ini dapat diubah, mungkin ada titik balik. Terlalu sulit.
Feng Chantian menghela nafas, saya tidak tahu berapa tahun tanah ini telah ditinggalkan. Saya khawatir itu telah melewati beberapa zaman. Hampir tidak mungkin untuk mengubahnya dalam satu hari. Ini sebanding dengan keajaiban untuk bisa melakukan adegan ini di hadapanku. Su Zimo berdiri di udara, memejamkan mata dan bermeditasi. Dia juga memikirkan tindakan pencegahan. Mendengar percakapan antara ketiga Raja Abadi Linglong, dia punya ide yang bisa dia coba. Ketika alam bawah melonjak dan melintasi bencana, nasib baiknya King Lian dapat memperoleh harta surga dan bumi, yang merupakan tanah pernapasan 9 surga. Pada saat yang sama, ada juga ingatan tentang warisan tanah pernapasan 9 surga. Tanah pernapasan 9 surga tampaknya hanya sepotong loes biasa, tetapi dalam memori warisan itu, tercatat bahwa tanah pernapasan 9 surga adalah sumber leluhur tanah, dan itu sangat misterius dan lahir dalam kekacauan. Satu bagian tanah berubah menjadi 9 hari, dan bagian lainnya melahirkan teratai keberuntungan. Pada saat itu, Su Zimo tidak sepenuhnya memahami memori warisan ini. Sekarang saya memikirkannya, 9 Kaisar Agung dapat membangun 9 surga antara dunia tengah dan dunia besar, dan saya khawatir mereka telah mengambil keuntungan dari kekuatan bumi. Jika dikatakan bahwa tanah pernapasan 9 surga adalah sumber leluhur tanah, dan bahkan teratai hijau keberuntungan dapat dikembangbiakkan, maka bukan tidak mungkin untuk mengembalikan 4 akar spiritual ke kehidupan. Namun, tanah pernapasan 9 hari yang jatuh di tangan Su Zimo hanyalah goresan kecil, saya tidak tahu apakah itu bisa berperan. Pada titik ini, Su Zimo tidak lagi ragu-ragu, dan mengorbankan tanah pernapasan 9 surga, melambaikan tangannya ke tanah di bawah kakinya. Tanah pernapasan 9 surga jatuh ke bumi, dengan cepat bergabung ke dalamnya, dan dengan cepat menghilang. Tetapi Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa bumi di bawahnya sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hanya sedikit dari 9 hari menghirup tanah akan membuat tanah ini benar-benar terlahir kembali. Rerumputan dan pepohonan di tanah tampaknya dirangsang oleh semacam iritasi. Mereka tumbuh liar. Awalnya hanya anakan hijau, tetapi dalam sekejap mata mereka telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kibao Miaoshu adalah yang pertama pulih. Bagaimanapun, akar spiritual ini baru saja dikeluarkan dari wilayah abadi dan Xiao, dan akarnya tetap utuh, sekarang di tanah pernapasan 9 surga, ribuan akar menyebar, dan sekali lagi berakar di kedalaman tanah ini. 7 harta di batang pohon secara bertahap bersinar cemerlang. Setelah Kibao Miaoshu pulih, ia juga mulai menyerap vitalitas dunia yang berkumpul di dunia. Diikuti oleh anakan pohon peri persik datar. Pohon muda ini menumbuhkan tunas hijau kecil, dan dalam waktu singkat, ia tumbuh dan menjadi lebih tebal. Fiery Willow juga secara bertahap menumbuhkan akar dan akar, berakar di tanah dan terentang, di batang kering, cabang willow hijau lembut tumbuh lagi, berayun lembut dengan angin, seolah mengekspresikan emosi kegembiraan dan kegembiraan tertentu. Yang terakhir hidup kembali adalah Wu Yumu. Sebagai salah satu dari 3 pohon suci agama Buddha, potongan kayu bebas kekhawatiran ini telah terlalu lama terperangkap di neraka api dan telah lama kehilangan vitalitasnya. Saat ini, di bawah stimulasi ganda tanah pernapasan 9 surga dan teratai hijau keberuntungan, ia secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya, berakar di sini, menyerap vitalitas langit dan bumi, dan secara bertahap menumbuhkan cabang. Di antara 4 akar spiritual, pohon yang bebas kekhawatiran adalah yang paling baru pulih, tetapi vitalitas di batangnya adalah yang paling kuat. Tahun itu, Sang Buddha lahir di bawah pohon tanpa rasa khawatir. Pohon tanpa rasa khawatir itu sendiri melahirkan cara hidup. Keempat akar spiritual dipulihkan ke kehidupan, dan mereka semua mulai menyerap vitalitas langit dan bumi, dan ditambah dengan lotus hijau keberuntungan kelas 12, vitalitas langit dan bumi dari surga dan gurun kaya, jauh melampaui langit. Melihat adegan ini, semua orang di Lin Zhan dan Feng Chantian tersenyum dan saling memandang, akhirnya lega. Pada titik ini, alam surgawi desolate dapat dianggap sebagai salah satu dari 3.000 alam untuk mendapatkan pijakan di alam seribu tengah. Harimau, kincing, rubah kecil, dan singa emas naik ke udara, masing-masing mengeluarkan harta spiritual yang dapat memenjarakan kehidupan, melepaskan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ada binatang buas seperti harimau dan macan tutul, ada ikan dan udang yang berenang di sungai, dan ada serangga dan semut lalat capung yang kecil dan lemah. Ada banyak lagi hewan eksotis. Ini semua ditangkap oleh beberapa dari mereka sebelum meninggalkan alam gurun besar. Mengetahui bahwa Su Zimo akan membuat antarmuka, akan ada lebih banyak kehidupan dan lebih banyak kehidupan. Makhluk-makhluk ini ditangkap dan dipenjarakan selama lebih dari setahun, awalnya penuh dengan kebencian. Tetapi setelah tiba di dunia liar, kelompok burung dan binatang ini tiba-tiba menjadi sangat bersemangat.
Dibandingkan dengan Great Wilderness, tempat ini hanyalah surga negeri ajaib. Binatang kembali ke gunung, burung kembali ke hutan, naga memasuki laut, Phoenix kembali ke sarang. Dunia surga penuh vitalitas, dan cuaca sedang naik daun. Yang Ruoksu melihat adegan ini dan menghela nafas dengan emosi, saya awalnya khawatir bahwa di antarmuka baru, saya mungkin tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk membangun akademi. Sekarang saya lihat. Peri Cihong tersenyum dan berkata, sekarang, selama kita berada di alam sunyi surgawi, dimanapun akademi kita dibangun, itu jauh lebih baik daripada lingkungan aslinya. Di dunia yang sunyi, gunung-gunung berdiri tegak dan awan masih ada. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap gunung adalah gunung spiritual yang langka. Penatua Suan tidak bisa menahan tawa, awalnya, setengah dari tubuh saya berada di tanah. Berdasarkan situasi ini, diperkirakan saya akan bertahan beberapa tahun lagi, haha. Ada celah di kehampaan tidak jauh, dan sebuah perahu abadi besar muncul. Berdiri di atasnya adalah lusinan wanita anggun dan cantik. Selain itu, basis kultivasi mereka tidak lemah, banyak yang adalah raja, dan bahkan ada beberapa kuasi kaisar yang kuat. Di perahu abadi ini adalah klan raksa yang dipenjara di tanah dosa raksa, ratusan juta. Suku raksa ini awalnya bersembunyi di warisan Kaisar Agung Jiwyu. Sekarang, setelah menerima pemberitahuan dari Dewa Seni Bela Diri, dia juga bergegas ke sini. Di tempat rahasia itu, langit dan bumi di sekitarnya lemah, jadi tidak apa-apa untuk melarikan diri sementara, tetapi itu tidak cocok untuk latihan spiritual. Faktanya, suku raksa ini dipenjara di tanah raksa Sin, banyak di antaranya hanya dibatasi oleh hukum tanah dosa, dan wilayah itu tidak dapat ditembus. Setelah melarikan diri, ada beberapa suku raksa yang mencapai kaisar kuasi dalam waktu singkat. Saat ini, mereka telah datang ke situasi berbahaya seperti alam surgawi desolate. Suku raksa ini terus berlatih, dan di masa depan lebih banyak raja, kaisar semu, dan bahkan kaisar dan penguasa akan lahir. Sekelompok makhluk di dunia neraka sebenarnya menghadapi situasi yang sama. Banyak makhluk neraka tidak berada di alam neraka untuk waktu yang lama, tetapi Dewa Bela Diri menggunakan gerbang neraka untuk secara diam-diam membawa mereka ke hutan belantara yang besar. Dengan bantuan dunia yang lengkap dan Taoisme Zongqian World yang sempurna, kita dapat menembus kemacetan dan melangkah ke ranah kaisar. Dengan kata lain, dua tubuh asli Suzimo sebenarnya telah mengendalikan raksasa, dua legiun besar neraka dengan potensi tak terbatas. Bab 3146 Feng Tian. Di Aula Rahasia. 6 Master Ranah Feng Tian duduk berdampingan di tengah, di kedua sisi aula utama, puluhan kaisar dan orang kuat juga duduk berurutan. 6 penguasa dunia muncul pada saat yang sama, dan ada begitu banyak kaisar yang datang ke aula utama, pasti ada sesuatu untuk didiskusikan. Beberapa berita datang dari surga. Seorang kaisar berkata, perlu dicatat bahwa seorang raja abadi dengan tubuh teratai hijau keberuntungan kelas 12, bernama Suzimo, membawa sekelompok makhluk dari alam bawah untuk membuat keributan di alam abadi 9 surga dan menghancurkan sebuah kerajaan. Dua kerajaan abadi yang agung juga membunuh beberapa raja abadi, dan kemudian pensiun di mana-mana. Oh! Salah satu master memberikan suara lembut, agak terkejut. Rilem master ini berambut pirang dan bermata biru, jelas merupakan anggota Protoss. Namun, setelah datang ke alam Feng Tian, dia akan menyerahkan identitas dan nama Tao dari ras dewa dan memberkatinya atas nama Feng Tian, dan dia disebut Kaisar Ilahi Feng Tian. Kaisar Feng Tian berkata, seorang raja peri membuat keributan besar di wilayah abadi 9 surga. Bukankah Kaisar maju? Tidak. Kaisar yang kuat berkata, dikatakan bahwa ada beberapa kaisar kuat yang menjaga Suzimo ini secara diam-diam pada waktu itu. Saya mendengar bahwa ada dua penguasa dunia Kunpeng, penguasa baru dunia naga, dan mahkota besi kerajaan. Dunia pedang, Kaisar. Meskipun Suzimo ini lahir di alam bawah, dia tampaknya memiliki hubungan dengan alam super ini, jika tidak, dia tidak akan mendukungnya. Kaisar lain berkata, Suzimo ini sebenarnya adalah master pemakaman pedang pertama di dunia pedang, Suzu, jadi dia memiliki hubungan dekat dengan dunia pedang. Di medan perang roh jahat, putra ini menyadari banyak kekuatan magis tertinggi, tak terkalahkan di segala arah, dan menjadi terkenal dalam pertempuran pertama. Anda seharusnya melihatnya. Itu dia. Tuan lainnya mengangkat alisnya sedikit. Master Ranah ini awalnya adalah anggota klan Batu, tetapi setelah bergabung dengan Ranah Feng Tian, dia juga melepaskan nama daunnya, dan sekarang disebut Feng Tian Sidi. Pada awalnya, dalam pertempuran roh jahat, Suzimo membunuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi sendirian, tak terkalahkan ke segala arah, dan juga menarik perhatian beberapa dari mereka. Yang paling penting adalah pelepasan Taoisme Suzimo di pemakaman surga, telah membangkitkan kewaspadaan mereka.
Berapa tahun telah berlalu sejak anak ini melangkah ke dalam gua, dia telah berkultivasi cukup cepat. Tuan lainnya bergumam pelan. Kaisar abadi Jiuxiao itu tidak ikut campur. Kaisar Dewa Feng Tian bertanya. Dari awal hingga akhir, saya tidak muncul. Kaisar lain menjawab. 6 penguasa alam surgawi sangat bijaksana. Feng Tian Sidi mengerutkan kening dan berkata, jadi, apakah putra ini benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar Funian? Dan satu hal lagi. Kaisar lain berkata dengan sungguh-sungguh, di samping Su Zimo ini, ada lebih dari selusin roh dosa raksa, dan basis kultivasi mereka tidak lemah. Selain raja, ada tingkat kuasi kaisar. Mata 6 Master Feng Tian menyala. Setelah tanah dosa raksasa hancur, ratusan juta roh dosa raksasa menghilang tanpa jejak seolah-olah dunia telah menguap. Selama bertahun-tahun, tidak ada berita dan tidak ada jejak. Tanpa diduga, lebih dari selusin raja hantu raksa dan kaisar kuasi raksa muncul sekaligus. Menarik. Sudut mulut Feng Tian Sidi sedikit terangkat, dan dia berkata pelan, selama kamu menatap Su Zimo ini dan mengikuti petunjuk ini, kamu pasti akan menemukan para pendosa raksa yang tersisa. Seorang kaisar berkata, Su Zimo ini mengambil sekelompok makhluk dari alam bawah dan berlari ke tengah ribuan gurun perbatasan dan menciptakan sebuah antarmuka yang disebut Desolate Realm. Aku bahkan curiga bahwa kelompok roh dosa raksa tersembunyi di dunia liar ini. Kaisar lain berkata dengan dingin, alam sunyi surgawi ini, pembudidaya tingkat kultivasi tertinggi hanya Kaisar Semu, apakah Anda ingin melakukannya sekarang? Aku akan membawa beberapa orang, dan dalam waktu setengah hari, aku akan dapat menghancurkan dunia yang sunyi ini. Jika kelompok roh dosa raksa disembunyikan di sana, mereka akan dibunuh. Tidak penting. Kaisar Feng Tian menyipitkan matanya dan berkata, jika Anda menyerang alam sunyi surgawi, antarmuka lain seharusnya tidak berani bergerak, tetapi alam pedang kemungkinan besar akan campur tangan. Mereka berani. Feng Tian Sidi memarahi kasus itu dan berkata dengan keras, jika dunia pedang berani campur tangan dan bertindak di surga, maka itu melawan surga. Saya tidak keberatan, hancurkan dunia pedang terlebih dahulu. Antara alam batu dan alam pedang, ada keluhan dan keluhan dari beberapa zaman. Jika ada alasan untuk menghancurkan dunia pedang, Feng Tian Sidi tidak keberatan melepaskannya. Feng Tian Realm telah menghancurkan lusinan kaisar dan orang kuat di Great Wilderness Battle, tetapi masih ada lebih dari 100 kaisar dan orang kuat di dunia. Di antara 3.000 alam, masih belum ada antarmuka yang dapat bersaing dengannya. Dewa Kaisar Feng Tian berkata, ini bukan hanya dunia pedang. Jika roh dosa raksa benar-benar disembunyikan oleh Su Zimo, itu berarti di balik dunia yang sunyi, harus ada orang kuat yang dapat menghancurkan tanah dosa raksa. Sekarang tampaknya sangat mungkin menjadi salah satu dari 3 di surga. Master ranah lain mendengar ini dan mengerutkan kening dan berkata, jika pemakaman terlibat, masalah ini agak rumit, saya khawatir Tianting harus maju. Bagus. Kaisar Dewa Feng Tian berkata dengan sungguh-sungguh, terakhir kali kami berada di alam desolate besar, kami menderita kerugian besar di alam desolate besar. Kami kehilangan lusinan kaisar, dan vitalitas kami terluka parah. Jika tembakan berikutnya diambil, tidak ada yang salah, prestise Feng Tian Realm mungkin akan hilang. Lain kali kamu bergerak, kamu harus siap dan sangat mudah. Cara terbaik adalah meminta pengadilan surgawi untuk maju. Jika ada malaikat patroli turun sendiri, itu yang terbaik. Hanya ada 9 malaikat patroli dalam 9 hari. Selain 9 kaisar agung, kaisar dan pembangkit tenaga listrik terkuat memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai malaikat patroli. Jika sesuatu yang besar terjadi pada 3.000 alam, malaikat patroli dapat menggantikan 9 kaisar surgawi untuk berpatroli di langit dan suku-suku di alam bawah, dengan kekuatan hidup dan mati tertinggi. Jika malaikat patroli turun, saya khawatir itu juga berarti bahwa pengadilan surgawi siap untuk menekan iblis. Sudah hampir waktunya. Meskipun kaisar besar belum lahir di dunia 1000 tengah, ada pengecualian di dunia gurun besar. Jika bisa dibunuh terlebih dahulu, itu tentu saja yang terbaik. Seorang kaisar bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu? Kaisar Feng Tian mengerang, itu tidak akan terlalu lama. Terakhir kali 3 tuan muda pengadilan surgawi kembali ke rumah terlalu lama, mereka semua tercekik di dalam hati mereka. Jika Anda ingin kembali, Anda pasti tidak akan melewatkan ini. Peluang. Dengan sumber daya pengadilan surgawi, mereka akan dapat menyembuhkan luka mereka dalam waktu sekitar 100 tahun, dan mereka secara alami akan merespons pada saat itu. Feng Tian Sidi memandang para kaisar dan orang-orang kuat di bawah, dan berkata, selama periode ini, Anda harus mengawasi pergerakan alam pedang dan alam sunyi surgawi, tetapi jangan bertindak gegabah, agar tidak mengejutkan para dewa. Ular. Iya. Para kaisar bangkit. Mata Feng Tian Sidi dingin dan membunuh, dan dia perlahan berkata,
ketika saya menunggu tembakan berikutnya, itu akan menjadi pertempuran saya untuk prestise Feng Tian Realm. Terakhir kali Feng Tian dikalahkan, meskipun tidak ada antarmuka yang berani menantang status mereka, secara pribadi, banyak kritik tidak dapat dihindari. Alam Feng Tian membutuhkan kemenangan besar untuk membangun kembali keagungan tertinggi di antara 3.000 alam. Bagus. Kaisar Feng Tian tampak dingin, menatap langit berbintang, dan berkata dengan ringan, kekacauan akan segera dimulai. Sudah waktunya untuk memberitahu makhluk-makhluk dari 3.000 alam bagaimana memilih dan mengantre. Bab 3147. Dunia yang cerah. Di luar aula besar cahaya, jutaan tentara Protoss berkumpul, baju besi berkilauan dengan cahaya keemasan, pedang pertempuran memancarkan ketajaman yang tak ada habisnya, bendera pertempuran berkibar, dan aura pembunuh. 3 kaisar dewa melangkah ke aula. Di atas aula utama, penguasa cahaya sedang duduk di tengah, ekspresinya megah, dan matanya terbuka dan tertutup, mengungkapkan kecemerlangan yang cemerlang, yang membuat orang takut untuk saling memandang. Tuhan, tentara telah dikumpulkan, dan Anda dapat pergi kapan saja untuk pergi ke alam terpencil untuk membunuh para pendosa gelap. Seorang kaisar dewa berkata dengan suara yang dalam. Ayo kita pergi dulu. Lord of Light tiba-tiba berbicara. 3 kaisar dewa sedikit mengernyit, dan salah satu dari mereka bertanya, Tuan, mengapa ini? Lord of the Bright Realm menunjuk ke langit, dan berkata, saya baru saja menerima balasan dari Kaisar Feng Tian, membiarkan Protoss tetap diam dan menunggu berita dari pengadilan surgawi. Surga. 3 kaisar dewa terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Seorang kaisar dewa terkejut, dan berkata, apakah kejadian ini mengejutkan surga? Tidak juga. Master Alam Cerah menjelaskan, Alam Feng Tian harus siap untuk mengambil kesempatan ini untuk membangun kekuatan, dan akan ada orang-orang yang turun dari pengadilan surgawi. Pada saat itu, tidak akan ada langit kecil dan alam limbah yang akan ditangani. Dengan 100 tahun, bagi banyak makhluk di dunia, itu terlalu singkat. Banyak makhluk mundur di setiap belokan, semuanya selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun. 100 tahun, tapi tiba-tiba. Tetapi bagi Tian Huangji, 100 tahun sudah cukup untuk menghasilkan perubahan yang mengguncang bumi. Ada nasib baik kelas 12 Suzimo, King Lian duduk di tengah, dan ada 4 akar spiritual besar di 4 arah, dengan panik menyerap dan menjarah vitalitas langit dan bumi yang bebas di tengah dunia. Fortune King Lian bahkan dapat mencuri banyak vitalitas kuat dari surga. Ini telah membuat alam desolasi surgawi berubah setiap hari hanya dalam 100 tahun. Selain Tian Huangsong, banyak kekuatan besar dan kecil telah didirikan di tanah ini, termasuk Akademi Semesta, Periode Negara Berperang, dan Feng Shueling. Di bawah dorongan Raja Abadi Linglong, Istana Xuanji didirikan di alam sunyi surgawi. Qi Junyu pernah mengikuti Su Zimo dan yang lainnya bersama-sama dan menjadi pemilik istana pertama Istana Xuanji. Meskipun Jun Yu tidak pernah memuja Raja Abadi Linglong sebagai gurunya, dia paling mewarisi dan memahami Dao. Dan pendongeng pertama Istana Xuanji di alam atas adalah Lin Xuanji. Keberadaan pendongeng sangat istimewa di Istana Xuanji, dan mereka memikul tanggung jawab untuk berbicara. Yang disebut Lian adalah untuk mencatat sejarah, melanjutkan jasa, mewarisi peradaban, dan mewarisi jalan. Di benua surgawi yang sunyi, hari-hari tragis umat manusia di zaman kuno, para kaisar zaman kuno berkumpul, semuanya dicatat oleh Istana Misterius, dan disebarkan oleh pendongeng di mana-mana. Lin Xuanji saat ini masih tetua ke-10 paling misterius di Akademi Qiankun. Namun, sejauh menyangkut Lin Xuanji, dia masih paling menyukai identitas pendongeng. Dengan temperamennya, dia tidak bisa diam sama sekali, jadi dia ingin menarik orang untuk berbicara. Selama hari-hari di Akademi Qiankun, dia hampir membuatnya gila. Pada hari ini, Lin Zan dan yang lainnya datang ke Aula Tian Huang, menemukan Su Zimo, dan mengusulkan, Zimo, 100 tahun telah berlalu, dunia Tian Huang telah stabil dan mulai terbentuk. Saya sarankan Anda juga mengundang beberapa master antarmuka. Datang ke sini sebagai tamu. Di satu sisi, itu juga memiliki koneksi dengan antarmuka ini. Di sisi lain, seperti penguasa dunia pedang, 2 penguasa dunia kunpeng, penguasa dunia naga, dan lainnya, mereka juga maju untuk membantu kita saat itu. Undangan ini bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih. Anda. Su Zimo sedikit mengerang dan mengangguk, tidak apa-apa. Saat itu, dia berjanji pada Yunzu bahwa antarmuka baru akan dibuat, dan dia mengundangnya untuk mengunjunginya, dia mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Yunzu datang. Untuk sebagian besar antarmuka 3.000 dunia, Su Zimo tidak memiliki persahabatan. Sebagian besar orang tua yang dia kenal sekarang berada di alam surga. Su Zimo berpikir sejenak,
menuliskan beberapa surat undangan, meninggalkan rune teleportasi di luar, dan akhirnya melemparkannya ke alam pedang, alam naga, alam bunga, alam surga, alam kera darah, alam kunpeng. Surat undangan ini berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Su Zimo merasa sedikit, dan merasakan fluktuasi kekuatan besar yang datang dari timur alam desolasi surgawi. Seseorang telah menerobos dan menghantam dunia gua. Ada arah Akademi Qiankun. Su Zimo mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan datang ke langit di atas Akademi Qiankun. Setelah menyapu pengetahuan spiritualnya, dia melihat puncak gunung. Mo Qing memejamkan mata, Dao Guo muncul di depannya, terus mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menembus kehampaan. Jari-jarinya yang ramping, seperti kuas cat batu giok putih, menari-nari ringan di udara, meninggalkan jejak yang indah. Tao dan Dharma yang diungkapkan oleh jejak-jejak ini terus-menerus diintegrasikan ke dalam buah Tao. Napasnya juga terus meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan Dao Guo. Su Zimo tidak pergi, tetapi tetap di sini untuk melindungi Mo. Di sekitar puncak gunung ini, masih banyak biksu akademi yang berdiri. Setelah melihat Su Zimo muncul, mereka semua menghela nafas lega. Lin Xuanji tidak berada di akademi sepanjang tahun, dan Xuan terlalu tua untuk bisa menembak. Mo Qing memukul Dong Tian, dan tidak ada seorang pun di akademi yang bisa membantunya. Jika sesuatu kecelakaan terjadi, semua orang tidak akan berdaya. Tuan dunia ada di sini, jangan khawatir, semuanya. Yang Ruoxu melihat Su Zimo muncul, sedikit melengkungkan tangannya, dan tertawa kecil. Su Zimo juga mengangguk. Untuk beberapa alasan, Mo Qing, yang telah menerobos dan berkembang dengan lancar, tampaknya telah mendengar sesuatu, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil dan kacau. Jika Anda melanjutkan, bahkan ada bahaya menjadi bingung. Su Zimo sedikit mengernyit, tetapi tidak terburu-buru untuk menembak. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Itu baik-baik saja sekarang. Pada saat ini, Mo Qing tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Su Zimo. Di wajah yang anggun dan cantik itu, ada sentuhan emosi yang sangat kompleks, seperti kemarahan dan dendam, kemarahan dan rasa malu. Mo Qing terpesona oleh lukisan, dan suasana hatinya selalu damai, seperti peri dalam lukisan yang tidak ternoda debu merah, dia tidak pernah memiliki ekspresi seperti itu. Pada saat ini, dia seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana, dan matanya begitu pahit dan penuh kasih sayang sehingga dia tidak pernah lebih menyentuh. Dengan keadaan pikiran Su Zimo, dia sedikit tersesat di matanya. Tetapi melihat bahwa keadaan Mo Qing tidak baik, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia dengan cepat mentransmisikan suara pengetahuan spiritualnya dan meneriakkan sebuah paragraf kitab suci Buddha, semuanya bekerja, seperti gelembung mimpi, seperti embun atau listrik, harus diperhatikan seperti ini. Kakak senior Mo Qing, tanpa pikiran yang mengganggu, jaga platform spiritual. Tulisan suci ini memang bermanfaat, belum lagi Su Zimo menggunakan metode vokal Buddhisme, seperti minum dengan kepala, dan langsung membangunkan Mo Qing. Mo Qing menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya lagi, tetapi ekspresinya masih agak rumit. Setelah beberapa saat, napasnya berangsur-angsur stabil. Saya menyalahkan Anda. Pada saat ini, kupu-kupu es berlari ke Su Zimo dan berkata dengan marah, jika kamu tidak datang, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Apa hubungannya dengan saya? Su Zimo merasa tidak bisa dijelaskan, dan hendak berbicara, ketika kemarahan dan wajah aneh Mo Qing muncul di benaknya lagi, dan tatapan kesal di matanya. Su Zimo diam-diam mengerutkan kening. Melihat bahwa tidak ada seorang pun di kiri atau kanan yang memperhatikannya, dia diam-diam mengeluarkan lukisan yang diberikan Mo Qing kepadanya dari tas penyimpanannya, dan perlahan membuka lipatannya. Melihat orang dalam lukisan itu, Su Zimo terkejut. Pria dengan rambut hitam dan jubah ungu, memegang topeng perak di tangannya, tampaknya baru saja lepas landas, jelas dilukis sebagai dewa seni bela diri. Wajah orang dalam lukisan itu persis sama dengan penampilannya. Mo Qing sudah mengetahuinya. Tidak ada nama Mo Qing di tempat lukisan ini ditandatangani. Hanya satu kata. Mendengus. Bab 3148. Feng Tian. Di atas alam rahasia, sebuah celah besar tiba-tiba retak, memancarkan gelombang paksaan yang menakutkan, membuat semua kaisar di alam Feng Tian khawatir untuk meninggalkan bea cukai. Hanya orang-orang di surga yang bisa turun di alam rahasia ini sesuka hati. 6 penguasa alam surgawi muncul untuk pertama kalinya, dengan ekspresi hormat, berlutut di alun-alun besar, menyambut kedatangan orang-orang di pelataran surgawi. Saya melihat bahwa di celah itu, sesosok secara bertahap muncul, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan dan ganas. Semua adalah kaisar.
Di antara beberapa orang yang berdiri di garis depan, 3 adalah 3 tuan muda pengadilan surgawi yang telah kembali dari kekalahan menyedihkan terakhir dan melarikan diri dari kematian, Kaisar Qingyan, Kaisar Baiyu, dan Kaisar Xuanzhen. Segera, kelompok pembangkit tenaga pengadilan surgawi ini semuanya turun di alam Fengtian. Ada total 200, semuanya adalah kaisar dan pembangkit tenaga listrik. Semua orang di alam Fengtian diam-diam terkejut. Latar belakang pengadilan surgawi benar-benar tak terduga, tak terbayangkan. Meskipun setiap era akan pecah dari pertempuran langit, medan perang utama setiap pertempuran langit adalah di tengah 1000 dunia. Pengadilan surgawi hampir tidak mengalami banyak dampak. Ada juga 9 surga sebagai pengadilan, yang telah menyimpan vitalitas surga dan bumi yang paling padat dan kuat dari 1000 dunia besar, dan tinggal di surga, memberikan surga lingkungan yang unik. Selain itu, pengadilan surgawi adalah pemenang utama pertempuran antara surga dan bumi setiap saat, dan pengadilan surgawi memiliki harta, teknik, dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan ini, kesulitan berkultivasi di istana surgawi dan melangkah ke alam kaisar jauh lebih rendah daripada dunia Zongqian. Ini juga menyebabkan lebih banyak kaisar di pengadilan surgawi. 200 kaisar yang turun dari pengadilan surgawi dapat dengan jelas dibagi menjadi 4 kubu sesuai dengan tanda identitas di pinggang mereka. Langit di timur, langit panas di selatan, langit cerah di barat dan langit Xuantian di utara. Terakhir kali, itu adalah 4 dari 9 hari yang datang. Hanya ada lebih dari 30 kaisar yang turun dalam 4 hari terakhir. Dan kali ini, Changtian, Yantian, Haotian, dan Xuantian masing-masing mengirim 50 kaisar dan pusat kekuatan, total 200 kaisar dan pusat kekuatan. Selain 3 tuan muda yang menemani, bahkan ada 4 malaikat patroli. Dapat dilihat bahwa pengadilan surgawi sangat mementingkan perjalanan ke Tiongkok dan 1000 dunia ini. Sebelum 4 kam, ada 4 malaikat patroli dengan aura menakutkan. Bahkan posisi tuan muda pengadilan surgawi setengah posisi di belakang malaikat patroli. Di kam Yantian, tidak ada tuan muda Yantian baru, hanya malaikat patroli Yantian, mengenakan jubah api, rambut merah dan wajah merah terang, mata terbakar, hanya berdiri dengan tangannya, kekosongan di sekitarnya telah terbakar dan kabur. Selamat datang di 4 malaikat patroli, 3 tuan muda, dan semua kaisar surgawi. 6 dewa surga berteriak keras. Ratusan kaisar Fengtian juga bergema. Bangun! Malaikat patroli surga berkata dengan ringan, dan turun dengan kaisar surgawi dan melangkah ke aula Fengtian. Baru setelah 200 kaisar surgawi memasuki aula, 6 penguasa alam surgawi berani berdiri dan dengan cepat mengikuti. Kami semua telah melihat berita Anda. Malaikat patroli surgawi berkata, buka menara harta karun sepenuhnya, buka eksploitasi pertempuran, dan biarkan 3000 dunia bersiap untuk pertempuran membunuh iblis. Roh 6 penguasa alam surgawi berkumpul. Dalam keadaan normal, menara harta karun hanya terbuka untuk lantai 5. Hanya ketika dunia dalam kekacauan akan terbuka sepenuhnya. Di lantai 5 pagoda harta karun, ada harta yang dibutuhkan oleh raja, kaisar, dan orang kuat, dan lebih banyak eksploitasi militer diperlukan. Di medan perang roh jahat, pemenggalan fase pertama roh sejati, hanya sedikit manfaat pertempuran. Membunuh semangat sejati periode Dongsu hanya memiliki 10 poin prestasi tempur. Untuk menebus harta karun tingkat raja, persyaratan untuk poin prestasi militer adalah puluhan ribu di setiap kesempatan. Sebelum setiap kekacauan di dunia, alam Fengtian akan sepenuhnya membuka pagoda harta karun dan membuka eksploitasi pertempuran. Membunuh roh jahat iblis Xiao Dongtian dapat ditukar dengan 100 poin eksploitasi. Bunuh roh jahat dari langit gua besar, 250 poin pahala. Membunuh roh jahat gua dengan sempurna, 500 poin jasa. Jika Anda bisa membunuh kaisar biasa di antara roh-roh jahat, Anda bahkan bisa mendapatkan 1000 poin dari eksploitasi tempur. Di bawah godaan keuntungan besar, bahkan jika tidak ada penganiayaan dari surga dan surga, banyak pembangkit tenaga listrik di 3000 alam akan mengambil inisiatif untuk membunuh roh-roh jahat. Ini adalah paviliun harta karun, signifikansi terbesar dari keberadaan medan perang iblis jahat. Alam Fengtian terbuka setiap 10.000 tahun untuk menghukum iblis dan orang berdosa, mendapatkan eksploitasi militer, dan bertukar harta. Pengaruh semacam ini telah menembus ke dalam sumsum tulang dengan cara yang halus. Tentu saja, ini hanya langkah pertama dalam pertempuran roh jahat. Hanya karena godaan minat, tidak mungkin sebagian besar dari 3.000 pembangkit tenaga listrik ranah digunakan oleh pengadilan surgawi. Kekuatan absolut dan baptisan darah juga diperlukan untuk membuat 3000 alam takut akan pengadilan surgawi, dan hanya dapat didorong oleh pengadilan surgawi untuk melawan iblis.
Jika Anda ingin membuat orang-orang dari semua ras takut, Anda harus berdiri. Hanya stimulasi darah yang dapat memiliki efek langsung. Aku ingin tahu pengaturan apa yang dimiliki keempat malaikat patroli itu. Kaisar Dewa Feng Tian bertanya. Malaikat patroli Hao Tian berkata, karena Su Zimo dari alam desolate surgawi terkait erat dengan alam pedang, ia membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kaisar Hao Tian, Xuan Tian, dan Yan Tian, ikuti saya ke alam pedang. Siti, kamu membawa orang ke alam yang sunyi. Tian Huangji hanyalah antarmuka baru, bahkan kaisar. 50 kaisar surgawi, seperti malaikat patroli surga dan Kaisar Qingyan, maju ke depan, yang dianggap sebagai penghormatan terhadap langit penuh dan hutan belantara. Feng Tianxi tiba-tiba berkata, jika kita pergi ke dunia pedang, 3 hal lama di dunia pedang tiba-tiba terbuka dan memilih untuk menyerah ke pengadilan surgawi, apakah kita masih harus melakukannya? Malaikat patroli Hao Tian tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, kami pergi ke dunia pedang kali ini bukan untuk membuat dunia pedang menyerah, tetapi untuk membunuh orang dan untuk mendapatkan kekuatan. Apakah dunia pedang menyerah atau tidak, itu tidak perlu ada. Jernih. Feng Tianxi sangat gembira dan berkata, saya menyarankan agar beberapa orang dewasa dapat pergi ke alam mata surgawi, alam batu, alam darah, dan alam gagak emas terlebih dahulu. Antarmuka ini telah bermusuhan dengan alam pedang selama bertahun-tahun. Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membiarkan antarmuka ini mengekspresikan pandangan mereka. Pada saat itu, Anda mungkin tidak perlu mengambil tindakan dengan alam Feng Tian. Kombinasi dari antarmuka ini akan cukup untuk menghancurkan alam pedang. Yah, itu ide yang bagus. Malaikat Hao Xianxun mengangguk. Kaisar Feng Tian juga dengan cepat memberikan nasihat, beberapa orang dewasa, saya mendengar bahwa Su Zimo baru-baru ini mengundang alam pedang, alam naga, dan alam super lainnya untuk pergi ke alam sunyi surgawi sebagai tamu. Protos telah lama ingin pergi ke alam desolate untuk menghukum para pendosa gelap. Pada saat itu, alam cahaya dapat mengirim pasukan Protos untuk mengikuti orang dewasa dan memberi alam desolate kejutan. Berbicara tentang ini, mata Dewa Kaisar Feng Tian bersinar dengan kegembiraan. Alam cerah ingin melakukannya 100 tahun yang lalu, dan dia menekannya, menunggu hari ini. Juga, malaikat patroli surga mengangguk. Kaisar Qingyan hanya mencibir, tidak tertarik sama sekali. Dia tidak memperhatikan alam sunyi surgawi yang diciptakan oleh Raja Abadi. Kali ini dengan masa lalu, yang paling banyak adalah membunuh beberapa orang dan melampiaskannya. Simpul hatinya masih di hutan belantara yang besar. Bab 3149. Kaisar Qingyan merasa bosan dan mau tak mau berkata, alam sunyi surgawi dan alam pedang, biarkan alam Feng Tian dan kelompok orang ini bergabung dengan antarmuka lain untuk mengepung dan menekan, ayo pergi ke alam sunyi besar. The Great Wilderness World, aku pasti akan pergi. Malaikat patroli surga berkata, tapi sekarang, ini belum waktunya. Setelah beberapa waktu, 5 malaikat patroli yang tersisa juga akan menjatuhkan orang, dan kemudian secara alami mereka akan bertemu dengan Kaisar bela diri liar. Dengan 4 malaikat patroli dan 200 kaisar, bukankah Huang Wu tidak bisa dikalahkan? Kaisar Qingyan mengerutkan kening dan berkata, Huang Wu itu tidak terlalu kuat. Dalam pertempuran asli, jika tidak ada cacat dalam formasi bintang Sifang, dia tidak bisa menang. Malaikat patroli Xuan Tian berkata, orang-orang ini harus membunuh senjata liar. Itu pasti cukup, tetapi jika Anda ingin mengurangi korban orang-orang di surga sebanyak mungkin, Anda masih harus menunggu malaikat patroli lainnya untuk berada di tempat. Pada saat itu, kami akan bergabung dan tidak akan memberinya kesempatan. Awalnya, pengadilan surgawi tidak berniat untuk maju secepat ini. Karena 3 tuan muda Kaisar Qingyan selalu mengadakan api, dan ingin membunuh dunia Zongqian lagi, keempat malaikat patroli membawa orang turun terlebih dahulu. Kaisar Feng Tian batuk ringan dan berkata, nikmati beberapa orang dewasa, apa yang kami dengar adalah bahwa ada sekte sunyi surgawi di alam sunyi, dan kemungkinan besar terkait dengan seni bela diri liar dari alam sunyi besar. Oh! Malaikat patroli surga mengangkat alisnya sedikit. Itu hanya mungkin. Kaisar Feng Tian dengan cepat menjelaskan, bagaimanapun, Kaisar Huangwu tidak pernah berhubungan dengan Tian Huangzong setelah dia pergi ke alam gurun besar. Diperkirakan bahwa itu hanya sekte kecil yang dia ciptakan dengan santai, dan dia tidak perlu mengurusnya sendiri. Malaikat patroli surga berkata dalam pemikiran yang dalam, masalah ini juga sederhana. Pada saat itu, lingkungan dunia yang sunyi akan tertutup sepenuhnya, dan tidak ada berita yang akan diteruskan. Sekarang setelah dia memutuskan untuk memulai gengsinya, pengadilan surgawi secara alami tidak akan memberikan kesempatan kepada alam pedang dan alam liar surgawi. Ayo pergi. Malaikat patroli surga menepuk bahu Kaisar Qingyan,
dan berkata, saya mendengar bahwa mungkin ada banyak suku raksa yang tersembunyi di dunia yang sepi hari itu, dan gadis-gadis raksa itu semuanya menakjubkan. Anda dapat memilih kelompok kembali. Ketika sampai pada ini, Kaisar Qingyan sedikit tergerak dan mengangguk. Di terowongan ruang angkasa, sebuah kapal bangunan klasik besar melaju menuju perbatasan dan gurun di dunia tengah ribuan. Ada 9 lantai di gedung itu, yang tingginya 100 meter. Anda bisa melihat banyak sosok di setiap lantai. Ada tentara peri yang mengenakan baju besi dan mengadakan pertempuran, dan ada juga pelayan yang mengenakan tule dan tubuh montok. Di dalam perahu, ada gelombang suara peri, keharumannya melekat, dan gayanya luar biasa. Di haluan, ada sesosok berdiri, berpakaian sederhana dan tenang, memegang gulungan buku kuno di tangannya, hanya untuk meliriknya sesekali, sepertinya sedikit linglung. Yunzu. Sebuah suara yang dalam datang dari belakang. Saya melihat seorang pria berjubah kuning berjalan perlahan, dikelilingi oleh penjaga dari banyak wanita istana, dengan pembawaan dan keagungan yang luar biasa. Yunzu mendengar suara itu, berbalik dan memanggil, ayah. Orang di sini adalah Raja Abadi Zixuan. Sudah lama saya katakan bahwa ide Su Zimo untuk membuka antarmuka terlalu naif. Raja Abadi Zixuan menunjuk ke sekeliling dan berkata, lihat, dari mana semua ini datang. Langit berbintang di sekitarnya sunyi, dan vitalitas langit dan bumi hampir kering. Perkembangan apa yang bisa dia bangun antarmuka di tempat seperti itu? Berapa banyak orang yang mau datang ke sini? Yunzu terdiam. Adegan di sekitarnya persis seperti yang dikatakan Raja Abadi Zixuan, dan dia tidak memiliki apapun untuk disangkal. Namun, jika dia diizinkan untuk memilih, dia bersedia untuk datang. Raja Abadi Zixuan berkata, pada awalnya, Anda membujuk ayahmu untuk memindahkan kerajaan Abadi Zixuan, tetapi saya menolak. Sekarang Anda mengerti. Yunzu tetap diam. Raja Abadi Zixuan menghela nafas pelan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yunzu, kamu telah membaca banyak buku. Dalam hal ini, menjadi seorang ayah tidak dapat dibandingkan denganmu. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu pelajari di buku. Hanya melihat orang jauh lebih baik daripada kamu sebagai seorang ayah. Yunzu melirik Immortal King Zixuan dengan ekspresi aneh, dan berkata dalam hatinya, kali ini, kamu benar-benar merindukan matamu. Su Zimo itu mengirimimu surat undangan, jadi kamu hanya ingin datang, dan kamu harus membawanya agar ayahmu melihatnya. Dalam hatimu, kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu membuat penilaian yang salah untuk ayahmu. Raja Abadi Zixuan tersenyum dan berkata, bagaimana kalau sekarang? Saya hidup untuk ayah saya selama ratusan ribu tahun. Ini adalah penilaian yang dibuat melalui pengalaman, dan visi. Anda tidak dapat mempelajarinya dari buku. Tahu. Yunzu tersenyum dan menyenggol Immortal King Zixuan, ayah, silakan kembali dan istirahat. Mari kita bicarakan itu. Raja Abadi Zixuan khawatir, dan berkata, kamu tidak bisa tinggal di dunia tandus hari itu. Selamat, dan kembalilah bersama ayahmu hari ini. Tempat yang sunyi dan hancur seperti ini, aku tidak tahan kamu tinggal di sini dan menderita. Pada saat ini, Raja Abadi Zixuan dan Yunzu di terowongan ruang angkasa tiba-tiba merasakan ledakan vitalitas surga dan bumi murni. Melalui penghalang terowongan, Anda dapat melihat langit di depan, dengan cahaya matahari yang redup. Ini adalah. Dengan gerakan pikiran spiritual Yunzu, dia memanipulasi kapal untuk menerobos terowongan ruang angkasa dan datang ke sekitarnya. Melihat benua yang cerah dan seperti cuaca di depan, Raja Abadi Zixuan tertegun di tempat, ekspresinya terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa dia mengalami halusinasi. Di perbatasan dan gurun dunia seribu tengah, negeri dongeng seperti itu tiba-tiba muncul, yang terlalu tidak nyata. Sebelum memasuki alam surga dan hutan belantara, Raja Abadi Zixuan bisa merasakan vitalitas langit dan bumi yang mengelilingi benua ini, kaya dan murni, lingkungan budidaya seperti itu jauh melampaui kerajaan Abadi Zixuan. Antarmuka apa ini? Raja Abadi Zixuan belum bereaksi, dan sangat terguncang. Di antara 3.000 dunia, ada negeri dongeng seperti itu. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di benua itu, dan kepala sosok itu adalah peri lukisan Mo King dari Akademi Qiankun. Adikku akhirnya ada di sini. Mo King menyambutnya dan berkata sambil tersenyum. Yunzu adalah salah satu dari sedikit teman yang dia percayai di dalam hatinya. Keduanya terjebak di neraka api bersama dan memiliki pengalaman yang tak terlupakan. Hah, kakak sudah melangkah ke langit gua. Yunzu menatap Mo King dan matanya berbinar. Mo King sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya memerah, dan dia mengangguk. Peri Mo King, antarmuka mana ini? Raja Abadi Zixuan mau tidak mau menyela dan bertanya. Tentu saja itu adalah dunia alami. Kata Mo King.
Raja Abadi Zixuan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat tatapan Yunzu yang sempit, tetapi dia terdiam beberapa saat. Bagaimana bisa? Bahkan jika Suzimo itu memiliki tubuh King Lian kelas 12, hanya butuh 100 tahun untuk menciptakan negeri ajaib seperti itu. Ini telah melampaui kognisi immortal King Zixuan. Mo King berkata, Saudari Yunzu, ikuti aku, Junior Brother Su dan yang lainnya ada di Heavenly Desolate Hall. Saudara muda Su. Yunzu menatap Mo King sambil tersenyum. Mo King berkata dengan lembut, aku sudah terbiasa, tapi aku tidak bisa mengubahnya untuk sementara waktu. Yunzu tersenyum, tidak terus bertanya, tetapi mengikuti Mo King ke langit di atas dunia yang sunyi, melihat sekeliling, kagum di dalam hatinya. Pada saat ini, suara Raja Abadi Zixuan tiba-tiba terdengar di benaknya, Yunzu, batuk. Kita tidak perlu buru-buru pergi, lagi pula, kita datang dari jarak jauh, jadi tidak sopan untuk berjalan hari ini. Setelah Raja Abadi Zixuan datang ke alam sunyi surgawi, dia merasa bahwa alam yang telah dia stagnasi selama bertahun-tahun sedikit dilonggarkan. Bab 3150. Raja Abadi Zixuan membawa banyak penjaga dan wanita, mengikuti Mo King dan yang lainnya, dan melihat pemandangan di sekitar alam penghancuran surgawi, dan hatinya menjadi lebih terkejut. Melihat dari kejauhan, Anda dapat melihat langit biru yang perkasa, sungai berbintang, langit bertemu awan, dan kabut tebal. Melihat sekeliling, Anda bisa melihat perbukitan hijau yang menjulang tinggi, bergelombang, dikelilingi air yang hijau, dan penuh dengan vegetasi. Ada juga Qionglou Yuyu, Sifu Jinkui, atau dibangun di atas gunung dan sungai, atau berdiri di atas gunung di antara awan, tersebar dan misterius. Immortal King Zixuan ada di langit dan dunia sampah, dengan vitalitas langit dan bumi yang kuat berlama-lama di sekitarnya seperti awan dan kabut, dan sekelompok orang tampaknya berjalan melalui asap dan awan yang luas, tanpa henti santai dan elegan. Ada gunung dan sungai yang megah di mana Anda memasuki mata, dan mereka penuh vitalitas, saya khawatir pelukis terbaik di dunia tidak dapat menggambarkannya. Semuanya di sini dibuat dengan luar biasa, seperti hadiah terbaik dari surga. Sepanjang jalan, kesan Immortal King Zixuan tentang Su Zimo telah sangat berubah. Tapi dia masih tidak mau mengakui bahwa dia telah kehilangan matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yunzu, metode Su Zimo ini bagus, tapi kami datang dari jauh dan dia tidak keluar untuk menemuinya secara pribadi. Tidak sopan. Ini yang dia lakukan. Tidak baik. Yunzu tidak peduli, dan tersenyum, dia pasti tertunda. Mo King juga berkata, saudara muda Su akan keluar untuk menemuinya, tetapi ada beberapa tamu dari alam sunyi surgawi, dan dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Tamu macam apa, wajah sebesar itu? Raja Abadi Zixuan tertawa kecil, tidak setuju. Jika Yunzu tidak menariknya ke tempat terpencil dan terlantar, siapa lagi yang akan datang ke sini? Raja Abadi Zixuan berpikir bahwa Mo King membuat alasan bagi Su Zimo untuk membantunya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, bagaimanapun, aku adalah raja sebuah negara, dan ranah kultivasi lebih baik darinya. Tidak peduli apa, dia harus keluar untuk menemuinya secara pribadi. Mo King tidak menjawab, tetapi hanya melirik Immortal King Zixuan. Dengan temperamennya, dia menjelaskan kepada Raja Abadi Zixuan bahwa itu sudah didasarkan pada wajah Yunzu. Jika dia menjadi orang lain, dia tidak akan peduli. Setelah beberapa saat, semua orang sudah tiba di depan Aula Tianhuang. Di bawah kepemimpinan Mo King, semua orang melangkah ke Aula. Immortal King Zixuan baru saja melangkah ke Aula, wajahnya berubah drastis. Di Aula sunyi surgawi ini, memang ada beberapa tamu, semuanya dengan wajah aneh, tetapi aura yang memancar dari mereka membuat Raja Abadi Zixuan merasa ketakutan. Para tamu menoleh, tanpa ekspresi, mata mereka tertuju padanya dengan sedikit pengawasan. Ini adalah paksaan yang tidak terlihat. Immortal King Zixuan pernah merasakannya saat menghadapi Immortal Emperor Shen Xiao. Tetapi bahkan di hadapan Kaisar Abadi Shen Xiao, dia tidak merasakan tekanan yang begitu besar. Hampir sesaat, Raja Abadi Zixuan sudah berkeringat dingin. Semua tamu ini adalah kaisar yang kuat. Hanya kaisar dan yang kuat yang bisa memancarkan paksaan dan aura seperti itu. Pada saat ini, penguasa Aula berdiri dan melihat mereka melangkah ke Aula, dan menyapa mereka. Su Zimo melengkungkan tangannya dan berkata, Yunzu, Taoist Zixuan, ada penundaan barusan, dan saya tidak dapat bertemu dengan Anda. Saya tidak sopan. Mohon maafkan saya. Yunzu tersenyum mendengar ini, dan berkata, ini terlalu asam, tidak perlu membicarakannya denganku. Su Zimo juga tertawa. Di antara keduanya, sebenarnya tidak perlu bersikap sopan. Pernyataan Su Zimo terutama ditujukan kepada Raja Abadi Zixuan.
Immortal King Zixuan awalnya berencana untuk mengalahkan Su Zimo. Tetapi ketika dia datang ke aula, dia ditatap oleh para tamu, seperti seorang pria di tubuhnya, berkeringat deras. Jangan bicara tentang memukul Su Zimo, dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Su Zimo. Raja Abadi Zixuan tidak mengerti. Mereka semua adalah Raja Abadi. Ketika Su Zimo menghadapi tamu-tamu ini, bagaimana dia bisa tetap terlihat seperti biasa dan tenang? Aku dengar kamu adalah pangeran suatu negara. Tes-tes, itu sangat megah. Di sisi kiri aula besar Tianhuang, seorang pria yang mengenakan jubah biru tua tiba-tiba berbicara dan menatap Raja Abadi Zixuan dengan ekspresi mengejek. Di sebelahnya, ada seorang pria dengan rambut pirang dan jubah emas, matanya tajam, seperti elang, dan dia berkata, "Ya, sebagai penguasa dunia, kami berdua tidak membawa beberapa orang." Sebenarnya, itu persis sama. Di belakang kedua tamu itu, hanya seorang pemuda yang berdiri di sana, tampak kosong. Dan Raja Abadi Zixuan datang ke sini dengan banyak penjaga dan wanita istana, dapat dikatakan bahwa mereka disambut dari depan dan belakang, dan kemegahannya memang tidak kecil. Raja Abadi Zixuan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat berbalik dan menegur, "Kalian semua akan meninggalkanku, yang memintamu untuk mengikutiku." Banyak penjaga dan pelayan dianiaya di hati mereka, tetapi tidak berani berdebat, mereka menundukkan kepala dan mundur dari aula utama. Lupa memperkenalkan. Su Zimo menunjuk kedua orang yang baru saja berbicara, dan tersenyum, keduanya adalah penguasa alam Kunpeng, Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng. Raja Abadi Zixuan gemetar. Dunia Kunpeng. Alam Kunpeng asli dan alam Peng semuanya adalah alam super besar. Setelah alam Kunpeng digabungkan menjadi satu, kekuatannya bahkan lebih kuat. Keduanya ternyata adalah penguasa dunia Kunpeng. Bahkan jika Kaisar Abadi Senxiao ada di depan keduanya, dia harus menundukkan kepalanya. Su Zimo menatap wanita tua dengan rambut perak di sebelah kanan lagi, dan berkata, "Itu adalah penguasa alam naga yang baru, Kaisar Naga Beku. Orang baik." Raja Abadi Zixuan tampak ketakutan, tertelan, dan hatinya sangat gugup dan di bawah tekanan besar. Pada saat ini, pengalaman dan pengalaman apapun tidak berguna. Karena dia tidak memiliki pengalaman seperti itu sama sekali. Seorang pria besar tingkat ini belum pernah melihatnya sejak dia berkultivasi. Tapi sekarang, beberapa sosok besar yang menginjak kaki mereka dan akan gemetar di 3000 dunia semuanya duduk di aula ini, sepertinya menatapnya dengan jahat. Yang itu adalah penguasa dunia bunga. Yang itu adalah penguasa dunia kera darah. Raja Abadi Zixuan. Kera tua itu tiba-tiba tersenyum pada Raja Abadi Zixuan, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dan bertanya dengan lemah, "Saya tidak tahu, apakah wajah kita cukup?" Mendesis. Raja Abadi Zixuan menarik napas. Apa yang dia katakan barusan didengar oleh beberapa orang ini. Dalam nada Master Alam Kera Darah, niat membunuh jelas terungkap. Kaisar tidak akan dihina. Dia mengkritik bahwa kaisar-kaisar ini masih penguasa dari alam yang sama, dan dia hanya mencari kematian sendiri. Ketika Raja Abadi Zixuan memikirkan hal ini, wajahnya pucat dan kakinya lembut. Yunzu buru-buru mendukungnya untuk mencegah Immortal King Zixuan berlutut dan membuat malu. Su Zimo menghibur, penguasa alam kera darah bercanda, Taois Zixuan tidak perlu khawatir tentang itu. Mendengar ini, kera tua itu menyeringai, menoleh, dan berhenti menakuti Raja Abadi Zixuan. Beberapa master dunia lainnya tidak lagi mempermalukan Immortal King Zixuan, dan mereka menarik pandangan mereka satu demi satu. Mereka juga hanya membuat frustrasi arogansi Raja Abadi Zixuan. Dengan status mereka, mereka secara alami tidak akan peduli dengan Raja Abadi hanya karena satu atau dua kata. Pengunjung adalah tamu, Taois Zixuan, masuk dan duduk. Su Zimo tersenyum kecil. Jangan berani, jangan berani. Immortal King Zixuan melirik beberapa orang yang duduk di aula dan melambaikan tangannya dengan cepat. Apa identitasnya? Bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk duduk dengan beberapa orang ini? Yunzu tidak peduli tentang ini, dan mengikuti Mo King dan yang lainnya ke aula, menemukan kursi kosong, dan tersenyum pada Su Zimo. Raja Abadi Zixuan hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti, tidak berdiri, duduk dan tidak berani duduk, jadi dia harus melihat sekeliling untuk menyembunyikan ketegangan batin dan rasa malunya. Pada saat ini, Raja Abadi Linglong, Xuan Lao, dan Lin Xuanji semuanya tiba dan buru-buru masuk ke aula dengan ekspresi serius.